Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat santri progresif Bungun Selawat. Bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Tentunya semuanya sehat walafiat ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ketemu lagi bersama Ustadz Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal-soal preparation PT 4. Sudah siap semuanya? Oke, next. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sesuai dengan peta konsep preparation PT 4, kita kali ini hanya membahas 5 soal saja. Soal yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis surat. Soal yang kedua, kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari surat. Soal yang ketiga, kita akan membahas mengenai kalimat pembuka pada surat. Soal yang keempat, kita akan membahas mengenai kalimat penutup pada surat. Dan soal yang terakhir atau soal yang kelima, kita akan membahas mengenai penulisan alamat surat. Baik, kita akan membahas dari soal yang pertama. Bacalah penggalan surat berikut. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih suka menanam bunga mawar? Kalau sudah berbunga, kirim ke aku ya. Aku ingin sekali bertemu denganmu, Lovin. Kamu pasti tambah cantik. Penggalan surat tersebut termasuk jenis surat A. Dinas, B. Pribadi, C. Undangan, dan D. Baku. Mari kita tentukan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Pribadi. Kenapa Ustadz jawabannya B? Nah, jika kita lihat dari segi bahasa, sudah kita ketahui bahwasannya ciri-ciri dari surat pribadi bahasanya yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak formal. Nah, maka jika kita bandingkan dengan option atau pilihan A dari surat dinas, maka tentu saja jawaban A atau option A itu kurang tepat. Karena pada surat dinas, dari segi bahasa, surat dinas memiliki bahasa yang formal atau resmi. Dibandingkan dengan option atau pilihan C pada surat undangan, nah surat undangan itu adalah jenis surat dinas. Ya. Nah, maka pada surat dinas yang berbentuk surat undangan itu merupakan dia memiliki bahasa yang sangat formal. Jadi hampir mirip dari segi bahasanya dengan surat dinas karena surat jenis undangan itu juga termasuk surat dinas. Nah, kita pindah dengan option D yang terakhir. Ada kata baku. Nah, kata baku itu sama saja dengan apa? Formal maupun resmi.
maka kata baku itu merupakan termasuk jenis surat dinas atau resmi. Maka yang paling tepat jawabannya yaitu B, surat pribadi. Next, kita lanjut pada soal yang kedua. Bacalah penggalan surat berikut. YTH titik Insinyur titik Ferdi Zakaria, Jalan Mahoni 11 nomor 22, Perumahan Giri Asri 2, Sidoarjo. Bagian surat tersebut merupakan A. Kepala surat, B. Pembuka, C. Alamat, dan D. Penutup. Mari kita cari jawaban yang paling tepat untuk nomor soal 2. Jawabannya adalah C. Alamat. Mengapa Ustadz jawabannya C? Nah, kalau kita bandingkan dengan option atau pilihan A, yaitu kepala surat. Nah, kalau kepala surat itu juga memiliki yaitu yang namanya nama instansi pemerintahan dari kota maupun kabupaten, ya. Yang kedua, di dalam kepala surat juga memiliki nama instansi. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, nomor telepon. Dan yang terakhir juga terdapat kode pos. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan option jawaban C, yaitu alamat, maka kepala surat hampir sama. Nah, tetapi yang membedakan, kalau kepala surat atau kop surat pada surat dinas terdapat pada bagian paling awal atau paling atas. Nah, sedangkan pada alamat itu terdapat pada bagian setelah bagian perihal. Nah, maka yang paling tepat adalah option C, yaitu alamat. Bahwasanya pada penggalan surat tersebut sudah dijelaskan yaitu sebuah alamat, yaitu Jalan Mahoni 11 nomor 22, Perumahan Giri Asri 2, Sidoarjo, yaitu alamat dari Saudara Insinyur Ferdi Zakaria. Tetapi jika kita membandingkan dengan option atau pilihan B dan D, yaitu pembuka dan penutup, nah ini sangat berbeda. Ustadz jelaskan, kalau pembuka di sini yaitu hanya menyampaikan suatu perihal atau maksud dari tujuan pengirim surat. Nah, contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya, SMP Bumi Sholawat dalam rangka memperingati HUT ke-20 mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, itu merupakan bagian pembuka pada surat dinas. Jadi menyampaikan suatu perihal atau maksud tujuan dari pengirim surat. Nah, berbeda dengan bagian option D atau penutup, yaitu menyampaikan suatu harapan kepada penerima surat untuk berperan serta dalam kegiatan tersebut. Contohnya bagaimana? Yaitu, besar harapan kami, Bapak dan Ibu, dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan beberapa pakaian pantas pakai untuk disumbangkan pada acara bakti sosial. Nah, pada kutipan tersebut, contoh tersebut tadi, bahwasanya ada sebuah harapan. Nah,
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu alamat. Kita lanjut pada soal ketiga. Baca dan cermati kutipan surat berikut. Salam rindu, titik, 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 titik. Aku dengar sekolahmu akan karya wisata ke Jakarta. Kapan? Jangan lupa oleh-olehnya. Yang penting, sesuatu yang bermanfaat. Makasih ya sebelumnya. Bagian kalimat pembuka pada surat pribadi yang tepat adalah A. Hai, apa kabar Dinda? Baik-baik saja kan? Semoga demikian adanya. B. Keadaanku di sini baik-baik saja. Semoga kita dalam lindungannya. C. Dinda, maafkan aku ya. Baru kali ini aku bisa kirim surat padamu. D. Semoga keadaan Dinda selalu sehat walafiat tanpa kurang apapun. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Jawabannya adalah A. Hai, apa kabar Dinda? Baik-baik saja kan? Semoga demikian adanya. Nah, tentu saja kalau misalnya kita membandingkan antara surat pribadi dan surat dinas, di situ di nomor 3 sudah terlihat bahwasanya itu merupakan surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi pada bagian kalimat pembuka yaitu menanyakan suatu kabar kepada penerima surat. Sekali lagi, jika pada kalimat pembuka surat pribadi yaitu berisikan menanyakan suatu kabar dari penerima surat. Nah, jika kalimat pembuka pada surat dinas itu menyampaikan suatu perihal atau maksud tujuan dari pengirim surat. Nah, kita bedakan antara option A dan juga B, C, dan D. Tepat bukan kalau misalnya kita memilih jawaban option A? Jawaban B, keadaanku di sini baik-baik saja. Semoga kita dalam lindungannya. Nah, kalau jawaban B itu sudah merupakan jawaban dari menanyakan kabar, bukan kalimat yang menanyakan suatu kabar. Nah, maka kurang tepat ya untuk option jawaban B. Dibandingkan dengan option jawaban C, Dinda, maafkan aku ya, baru kali ini aku bisa kirim surat kepadamu. Nah, itu bukan menanyakan suatu kabar, melainkan kalimat tersebut mengungkapkan suatu permintaan maaf mengenai suatu tujuan dari sesuatu. Nah, kalau option D, semoga keadaan Dinda selalu sehat walafiat tanpa kurang apapun. Itu merupakan apa? Suatu harapan, bukan menanyakan kabar. Maka dapat kita simpulkan dengan cukup mudah, maka jawabannya adalah A. Ada kalimat Hai, apa kabar Dinda? Itu merupakan menanyakan suatu kabar. Oke. Kita lanjut pada soal nomor 4. Bagian kalimat penutup surat pada undangan resmi di bawah ini yang tepat adalah A.
Atas kehadirannya, Bapak dan Ibu diucapkan, diperbanyak terima kasih. B. Atas kehadirannya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. C. Atas kehadirannya, mengucapkan terima kasih. D. Atas kehadiran saudara, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita simak untuk jawaban yang paling tepat pada nomor 4. Jawabannya adalah D. Atas kehadiran saudara, kami mengucapkan terima kasih. Ustadz, kenapa kok tidak jawabannya A, B, dan C? Baik, kita buktikan dan kita bandingkan kenapa jawabannya yang paling tepat adalah D. Kita lihat, kalau jawaban yang A, atas kehadirannya Bapak dan Ibu, nah, dari situ itu sudah menggunakan pemborosan kata. Atas kehadirannya, nah, ada katanya merupakan merujuk pada seseorang. Bisa bapak, bisa ibu, bisa kakak, bisa adik, dan lain sebagainya. Nah, itu kesalahan yang pertama. Diucapkan, diperbanyak, terima kasih. Nah, ada kata diucapkan, setelah itu apa? Diperbanyak, itu merupakan berlebihan mengungkapkan suatu ungkapan. Nah, maka jawabannya yaitu pilihan ganda A itu merupakan kalimatnya kurang efektif. Nah, dibandingkan dengan option jawaban B, atas kehadirannya, nah, atas kehadirannya sudah betul dikarenakan atas kehadirannya sudah mewakili. Ada katanya berarti mewakili, yaitu bisa bapak, bisa ibu, dan lain sebagainya. Nah, tetapi setelah kata tersebut ada kata sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Nah, itu yang kurang efektif. Maka kalimat pada option jawaban B itu kurang efektif pada kalimat sebelum dan sesudahnya. Jika kita bandingkan dengan option jawaban C, atas kehadirannya mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih. Memang yang mengucapkan siapa di sini? Nah, kurang tepat ya. Jika kita bandingkan dengan option jawaban D, kita lihat atas kehadiran saudara. Nah, maka kehadiran yang datang siapa? Saudara. Saudara itu bisa siapa? Bisa bapak, bisa ibu, bisa adik, bisa kakak, tetapi menggunakan kata yang lebih sopan. Atas kehadiran saudara, nah, kalimat berikutnya, kami mengucapkan terima kasih. Siapa mengucapkan? Yaitu kami. Nah, tetapi bahasanya lebih formal dan sopan. Jawaban yang paling tepat dan paling sempurna adalah yang D. Lanjut, soal terakhir, soal nomor 5. Penulisan alamat surat yang tepat di bawah ini adalah A. YTH titik spasi Imam spasi Subekti, spasi S spasi H. Jalan Mangga 2, Surabaya. B. YTH titik spasi Imam spasi Subekti, spasi S titik H titik. Jalan Mangga No 2, Surabaya. C. YTH titik spasi Imam spasi Subekti, spasi SH. Jalan Mangga nomor 2, Surabaya. D.
YTH titik spasi Imam spasi Subekti, koma spasi S titik H titik Jalan Mangga nomor 2 Surabaya. Mari kita ketahui jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5. Diingat ya anak-anak hebatku semuanya, untuk menjawab soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 kali ini, kita harus mengetahui dari penggunaan huruf kapital dan juga huruf non-kapital. Yang kedua, kita harus juga mengetahui dari penggunaan tanda baca. Ketiga, kita harus juga mengetahui penggunaan singkatan dari suatu kata. Baik, untuk option atau jawaban yang paling tepat adalah betul sekali, B. Nah, kenapa Ustadz? Jawaban yang paling tepat adalah B. Kita bandingkan dengan option jawaban A, C, dan D. Jika kita lihat dari option jawaban A, YTH titik spasi Imam spasi Subekti, koma spasi. Nah, setelah itu penggunaan tanda baca pada singkatan nama gelar SH seharusnya seperti option jawaban B, yaitu S titik H titik. Maka jawaban yang paling tepat B jika kita bandingkan dengan option jawaban A. Nah, kita lanjut. Kita bandingkan dengan option jawaban C. Dari kata yang pertama sudah berbeda. Penggunaan kata YTH harus diawali dengan penggunaan huruf kapital, yaitu Y kapital, T, dan H pada huruf tersebut bisa menggunakan huruf non-kapital. Nah, pada nama gelar paling belakang pada option C itu juga kurang tepat karena tidak menggunakan tanda baca titik. Maka option jawaban C kurang tepat. Nah, jika kita bandingkan dengan option jawaban D, yaitu yang kurang tepat adalah penggunaan huruf kapital pada huruf Y pada kata YTH. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah diperboleh pada kata nomor itu disingkat? Jawabannya adalah boleh. Nah, maka yang paling tepat adalah option jawaban B, yaitu YTH titik spasi Imam spasi Subekti, koma spasi S titik H titik Jalan Mangga nomor bisa disingkat bisa tidak, yaitu 2 Surabaya. Baik, pembahasan untuk soal preparation PT4 telah kita lalui dan kita laksanakan bersama-sama mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga pembelajaran dan pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat semuanya. Sukses untuk progression test 4 bahasa Indonesia ya. Dan semoga nilainya semuanya bagus-bagus semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak hebat santri progresif Buku Selawat.